Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadah di usia emas. Tema sederhana, ilmu yang mungkin akan kita kaji adalah ilmu yang mungkin bisa jadi Bapak Ibu sudah ulang beberapa kali. Namun demikianlah ilmu. Bukan hanya terkait banyaknya, bukan terkait bagaimana kita bisa menghafal sedemikian banyak ayat ataupun hadis, kan tetapi bagaimana ilmu itu bisa meresap dan bermanfaat dalam kehidupan kita. Sehingga seringkali kata para ulama, qalilun fayabqa wa yanfa' khairun min katsirin fayuqa wa yurfa'. Ilmu walaupun sedikit Bapak Ibu, namun dia menetap dalam diri kita, ngeresep dalam diri kita, dan bisa kita aplikasikan sehingga itu bermanfaat dalam kehidupan kita, adalah sangat lebih baik jika dibandingkan banyak diberikan terus namun menguap, tak tersisa, apalagi kemudian diamalkan, hilang begitu saja. Kita berharap bahwa apa yang kita dengar, apa yang kita kaji, itu bisa meresap, bahkan memberikan kepada kita sifat khasyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat rasa takut kepada Allah. Karena memang demikianlah yang disebut dengan Rasul Ilmi, induk ataupun kepala daripada ilmu itu sendiri adalah khasyatullah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa takut yang dibangun melalui ilmu itu insya Allah akan berkekekalan, berkelanjutan, terus menerus. Ya. Karena dari pemahaman itu Bapak Ibu, maka kita semakin mengerti, semakin matang, semakin bijak dalam mengambil sebuah keputusan ataupun melakukan sebuah tindakan, semakin bijak kita karena tahu ilmunya. Apakah ini mengundang daripada cinta Allah Subhanahu wa ta'ala atau justru menghadirkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita bisa memilah dan memilih itu. Inilah pentingnya ketika kita mengkaji sebuah ilmu, tapi bukan hanya sekedar memenuhi otak kita atau pikiran kita dengan maklumat-maklumat tersebut, tetapi meresap dan bisa kita amalkan. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, tentunya tema yang dibawakan yaitu ibadah di usia emas ini. Ada 3 kata yang menarik untuk kita bahas. Dari mulai kata ibadah itu sendiri, lalu kemudian kata usia dan emas. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya, apa yang dimaksud atau usia apa yang dimaksud usia emas? Tadi sudah ada yang nyinggung kayaknya, ya, Pak Ari menyinggung ya usia-usia seperti kita. Ini yang meyakini atau menyadari dirinya sudah di usia emas, sudah mulai tersenyum-senyum sendiri. Ya. Usia emas itu kira-kira usia berapa Bapak? Usia berapa? Ya, usia emas nanti kita akan bahas dari 2 surat di dalam Al-Quranul Karim, di surah Fatir ayat 37 dan di surah Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Surat apa? Fatir 37 dan Al-Ahqaf 15. Kita membaca dari awal ayat, dari surah Fatir ayat 37. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini, wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir. Ayat yang
Masya Allah, kalau kita memperhatikan tafsirannya, kita akan berusaha mentadaburi dan mengkaitkan dengan bagaimana kehidupan kita saat ini. Di mana Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan di dalam ayat ini tentang penderitaan orang-orang yang disiksa di dalam neraka jahanam, yang mereka begitu menderita, penuh penyesalan, dan berharap bahwa Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada mereka kesempatan atau waktu untuk bisa kembali lagi di dunia memperbaiki diri. Tapi apalah daya, kalau memang sudah Allah tetapkan mereka di dalam neraka jahanam, maka tidak akan mungkin bisa keluar dari. Apa yang mereka teriakkan, apa yang mereka mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala? Mereka berteriak dalam kondisi sakit yang luar biasa. Dalam kondisi hidup dan mati, mereka berteriak minta kepada Allah, Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Mereka tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala harta, tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kekayaan, ya. Harta benda dan sebagainya, jabatan dan lain-lainnya. Mereka enggak mengharap kepada Allah hal tersebut. Mereka hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala sebuah kesempatan, waktu tambahan untuk bisa beramal saleh. Ketika mereka minta seperti itu, ya, Rabbana ya Allah, akhrijna, keluarkan kami ya Allah. Na'mal salihan, kami akan beramal saleh. Ghairal ladzi kunna na'mal, yang dulu saat di dunia kami tidak amalkan. Kami tidak kerjakan. Kewajiban-kewajiban kami yang kami lalaikan, kami akan kerjakan ya Allah. Mereka berharap diberi kesempatan kembali, diberi momentum kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa jawab Allah? Kata Allah, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Allah sudah mengatakan di dalam ayat ini, awalam nu'ammirkum, bukankah aku sudah memberikan kepadamu waktu? Bukankah aku sudah memberikan kepadamu umur, kesempatan, momentum, saat engkau masih bisa melakukan amal-amal, engkau masih punya waktu saat itu. Aku sudah kasih kepada engkau. Aku sudah kasih waktu yang sangat cukup untuk engkau memperbaiki diri. Aku sudah kasih kepada engkau sebuah momentum yang sangat tepat untuk engkau menjadi orang baik, menjadi orang yang saleh. Waktu yang cukup buat siapapun untuk berpikir, untuk memperbaiki diri. Bagi siapa yang ingin berpikir dan memperbaiki diri dalam hidupnya, sudah cukup waktunya. Nah, terkait dengan bahasan tema ini, apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala? Aku sudah memberikan kepada engkau waktu yang cukup. Bukankah aku sudah memberikan kepada engkau umur? Umur berapa ini? Berapa lama waktu yang sudah Allah berikan sehingga dikatakan cukup ini? Para ulama memang berbeda pendapat terkait dengan umur berapa yang Allah maksud di ayat ini. Angka berapa sih? Karena memang ayat ini umum, tidak terkait dengan angka tertentu, ya. Sehingga bisa jadi seperti yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ketika menjelaskan ayat ini, bahwa ayat ini bersifat umum, berlaku kepada siapa saja. Maka siapapun yang ketika sudah sampai usianya, misalkan dia 40 tahun, kemudian dia meninggal dunia, maka itu memang sudah cukup waktu itu untuk dirinya di dunia ini. Mungkin dia usia 50 tahun kemudian meninggal dunia, itulah waktu yang cukup untuk dia, dan lain sebagainya. Namun yang menarik, jamaah sekalian dirahmati Allah, Imam An-Nawawi rahimahullah lebih menitik beratkan di dalam kitabnya itu, yaitu Riyadhus Shalihin, bahwa apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat ini
awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fi man tadzakkar, adalah usia 40 tahun. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah terkait dengan usia ini, bahwa seorang yang sudah sampai usia 40 tahun, innahu la yataghayyaru ghaliban amma yakunu fi 'ala arba'in, bahwa sesungguhnya apa yang sudah menjadi karakter pada diri seseorang tersebut setelah usia 40 tahun, la yataghayyaru ghaliban, hampir tidak bisa berubah. Ini tidak mutlak Bapak Ibu, tapi sebagian besar, kebanyakan. Ghalib itu artinya sebagian besar atau kebanyakan. Kebanyakan nggak bisa berubah sudah. Sulit bahkan untuk merubah itu kalau sudah kebentuk menjadi sebuah karakter. Ya. Kalau karakternya orang ini, ya, maaf, misalkan ada istilah apa ya? Bapak Ibu ngerti nggak? Cengengesan. Nanti ya. Ya, kalau udah terus seperti itu dia hidup, ya, kesana kemari pokoknya bawaan cengengesan itu sampai usia 40, bahkan sampai nanti. Kalau sudah seperti itu terbentuknya, maka akan terus seperti itu. Ya. Akan seperti itu. Sulit untuk berubah. Sulit apa untuk berubah? Hampir sulit untuk berubah. Tapi ada kemungkinan berubah meskipun itu kecil. Nah, dalam perjuangan merubah itulah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita pahala. Ya. Apabila mungkin ada yang kurang baik, ada yang belum benar, kita perbaiki itu. Meskipun berat, meskipun sulit, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pahala dalam ikhtiar-ikhtiar itu. Makanya Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, hati-hati kalau sudah usia 40 tahun terus mendapati dirinya dalam sebuah karakter yang buruk, dalam sebuah kebiasaan yang buruk, kebiasaan-kebiasaan yang negatif. Kalau kita dapati diri kita dalam posisi seperti itu, bersegeralah. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat di surah Al-Ahqaf 15 ini, beliau mengatakan hadhihi isyarah, ini adalah isyarat kepada kita sekalian. Isyarat untuk apa? Isyarat bahwa hendaknya seseorang itu an yujaddida taubah wal inaba ila Allah wa ya'zim 'alaiha, kata beliau begini. Kalau orang sudah mendapat dirinya usia 40 tahun, maka hendaklah dia bersegera, bergegas untuk yujaddidu taubah, memperbanyak taubat kepada Allah. Perbanyak istighfar, minta ampun sama Allah, lalu inaba ila Allah, kembali kepada Allah, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, fokus dengan ibadah-ibadahnya. Wa ya'zim 'alaiha, dan berusaha semaksimal mungkin. Karena memang berat di sini kalau orang mendapati dirinya masih belum baik, masih banyak kekurangan, apalagi sudah membentuk sebuah karakter dalam dirinya, untuk merubahnya kan sulit. Makanya banyak ungkapan bahwa orang itu akan meninggal berdasarkan kebiasaan-kebiasaan dia. Dia akan membawa sampai dia meninggal dunia kebiasaan itu. Kalau itu kebiasaan yang baik, ya alhamdulillah. Bagaimana kalau itu adalah kebiasaan buruk, lalu dia tidak menyadari, maka bisa dipastikan dia akan meninggal dalam kondisi seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.